Nggak, sudah dengar belum kasus ini? Jadi ceritanya ini terjadi di Madiun. Ceritanya si gadis ini ditemukan tidur dari satu masjid ke masjid lainnya. Terus orang pada nanya dong, ngapain nih orang tidur di luar gitu, kenapa nggak di rumah oleh warga sekitar gitu kan. Terus pas ditanya ternyata dia itu udah diperkaos oleh ayah kandungnya, oleh pamannya, dan oleh kakeknya sendiri gitu loh, selama 5 hari berturut-turut dari tanggal 1 sampai 5 Agustus. Dan yang anehnya lagi, mereka ini bertiga itu melakukan secara bergantian kayak pakai shift gitu loh. Jadi siang-siang itu kakeknya yang ngelakuin. Terus malam-malam jam 9:30 itu pamannya gantian. Terus udah gitu subuh, bayangin subuh gitu kan, itu terjadi dikerjain oleh ayah kandungnya sendiri. Bayangin nggak tuh, aneh nggak? Gue nggak ngerti. Jadi dia ini jadi stres kan, akhirnya dia keluarlah di rumah itu karena dia tuh pernah ngelaporin ke polisi, tapi karena nggak ada bukti dan dia nggak punya identitas, akhirnya dia nggak begitu ditanggepin lah, nggak bisa diproses. Sampai akhirnya dibantu sama LSM, sama warga sekitar, dilaporin, baru udah mulai DPRD turun tangan. Terus si itu tuh Ibu Tri Risma sendiri, Menteri Sosial juga mulai turun tangan, pengen kasus ini diselesaikan secepatnya. Dan ternyata ini dia tuh kan udah keluarga broken home, jadi itu udah pisah dengan ibunya dari kecil ya. Jadi ibunya ternyata pisah dan tinggal Tulung Agung dengan keluarganya sendiri. Dan dia pisah dengan mantan suaminya itu, si bapaknya anak ini, si AP ini, karena ya melakukan kekerasan dalam rumah tangga gitu loh. Jadi ada beberapa yang nggak bisa saya ceritain sih pokoknya. Dan hal itu dilakukan pula kepada anaknya ini sendiri. Jadi dia selain diperkaos juga dikerasin lah sama itulah, sama apa namanya, sama keluarganya, bapak apa kandungnya ini gitu loh. Jadi saya nggak bisa ceritain sini apa yang dilakuin, pokoknya mengerikan lah pokoknya. Dan saya jadi mikir, ini sebetulnya nih keluarga apa gimana gitu kan, anak kandungnya sendiri gitu loh. Kalau sama pamannya saya pernah denger gitu loh, tapi kok ini sampai kakek-kakek sama ayah kandungnya gitu loh. Nah ini kan kita harus perhatiin ya, kalau misalnya ayah tirinya, saya ya kayak ada kasus yang artis itu saya pernah denger ya, ayah kandungnya gitu. Dan dia tuh saya nggak ngerti, kayak nggak ada pelampiasan lain apa nggak ada perempuan lain kabar-kabarnya, soalnya nih ini keluarga bapaknya ini keluarga yang cukup terpandang, dan makanya anak itu dilepasin ke keluarga bapaknya dan bukan ibunya. Ibunya kan dia nggak punya uang, jadi nggak pernah dengar, tapi dia nggak berani proses apa-apa karena dia juga nggak punya uang ibunya ini gitu loh. Nah sekarang mudah-mudahan ini kasus ini bisa diselesaikan secepatnya ya. Saya pengen tahu sebetulnya mereka tuh punya apa sih, apakah ada melakukan kesalahan di masa lalu sehingga terjadi satu hal yang mengerikan seperti ini. Kalau saya dengar-dengar kayak gini pasti ada yang nggak beres dengan background keluarganya, dengan bagaimana dengan agamanya, atau bagaimana dengan anak ini juga kata-katanya juga tertutup gitu loh. Saya nggak tahu apa ini benar, soalnya bagi saya ini terlalu ini ya, terlalu out of this world gitu loh. Nggak ngerti apa yang ada di pikiran mereka. But tell me what you think. Mungkin nggak ini dilakukan sama orang-orang kandungnya sendiri gitu loh. Bye.